Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Pandeglang yang kami hormati, Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta staf TU SMK Negeri 2 Pandeglang yang kami hormati, para calon siswa tahun 2021-2022 yang berbahagia. Seraya, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, taufik dan hidayahnya. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka kegiatan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS online SMK Negeri 2 Pandeglang tahun 2021-2022. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, dilanjutkan dengan informasi susunan acara MPLS SMK Negeri 2 Pandeglang sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara MPLS online 2021-2022. 4. Materi sekilas sejarah dan perkembangan SMK oleh kepala sekolah. 5. Penutup atau doa. Hadirin yang berbahagia, marilah kita awali acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mohon duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara MPLS secara resmi tahun 2021-2022
2022 oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Haji Ade Firdaus, MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang saya hormati, yang saya cintai anak-anak kelas 10 SMKN 2 Pandeglang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini, pada hari ini kita bisa bertemu dalam rangka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah siswa baru SMK Negeri 2 Pandeglang tahun pelajaran 2021-2022. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada kita semua sebagai umatnya sampai dengan yaumil akhir. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada anak-anakku sekalian yang sudah dinyatakan sebagai siswa-siswi baru SMK Negeri 2 Pandeglang tahun pelajaran 2021-2022. Anda adalah yang terbaik yang sudah menyisihkan ratusan orang yang ingin masuk ke SMK Negeri 2 Pandeglang. Kemudian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 2 Pandeglang pada tahun sekarang ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 yang sekarang ini masih tinggi, sehingga pelaksanaan MPLS dilaksanakan secara daring. Oleh karena itu, saya berharap kepada anak-anakku sekalian dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MPLS dari awal sampai dengan akhir, sehingga harapannya bahwa anak-anakku sekalian bisa mengenal lebih dekat, bisa mengenal lebih jauh, dan bisa mengenal lebih dalam mengenai bagaimana kondisi SMK Negeri 2 Pandeglang. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan MPLS SMK Negeri 2 Pandeglang dinyatakan dibuka. Anak-anak sekalian, bahwa SMK Negeri 2 Pandeglang berdiri dari tahun 1996. Pada awal mulanya bahwa SMK Negeri 2 Pandeglang itu hanya terdiri dari SMK Pertanian. Tetapi sampai dengan saat ini bahwa ada 8 program keahlian yang dikembangkan di SMK Negeri 2 Pandeglang. Yang pertama adalah agrobisnis tanaman pangan dan hortikultura. Yang kedua adalah agrobisnis pengolahan hasil pertanian. Yang ketiga, teknik instalasi ketenaga listrikan. Yang keempat, multimedia. Yang kelima adalah teknik komputer dan jaringan. Yang keenam adalah analisis pengelolaan laboratorium, dan yang terakhir adalah teknik bisnis sepeda motor. Nah, dari 8 program keahlian ini keseluruhan siswa kurang lebih sekitar 2.000 siswa yang ada di SMK Negeri 2 Pandeglang dengan luas area sekitar 8 hektar yang ada di SMK Negeri 2 Pandeglang. Tentunya ini potensi yang luar biasa bahwa SMK Negeri 2 Pandeglang ini sarana prasarananya sudah sangat memadai untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, bahwa pada kesempatan ini anak-anakku harus mengenal apa itu SMK. Bahwa ketika lulus dari SMP, kalian sudah menentukan bahwa kemana arah tujuan kalian. Apakah itu ke SMK ataukah ke SMA. Ini di awalnya mungkin sesuatu pilihan yang sulit ya, tetapi anak-anak sekalian sudah menentukan bahwa anak-anak sekalian ini adalah memilih SMK, terutama SMK Negeri 2 Pandeglang. Kenapa memilih SMK? Ini sebetulnya ada antara SMK dengan SMA ada 2 perbedaan yang cukup jauh. Kalau SMA, bahwa tujuan daripada lulusan SMA adalah untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Tetapi untuk SMK sendiri, bahwa tujuan lulusan SMK adalah ada 2. Jadi kalau pisau itu pisau yang bermata 2.
Yang pertama, bahwa lulusan SMK itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, dan yang kedua bahwa lulusan SMK itu bisa bekerja di industri atau di bidang usaha dan di industri. Oleh karena itu, bahwa ketika anak-anak sekalian memilih SMK, ini adalah pilihan yang tepat bagi anak-anak sekalian. Apalagi bahwa ke depan ada program yang disebut dengan fast track, bahwa lulusan SMK itu bisa langsung melanjutkan ke tingkat diploma 2. Artinya bahwa anak-anak sekalian ketika lulus SMK ini bisa dua pilihan. Yang pertama adalah pilihannya bekerja, karena insya Allah kita juga menyiapkan dengan skill, dengan keterampilan yang kita siapkan. Yang kedua adalah memasuki untuk perguruan tinggi. Nah, program fast track ini adalah program kerjasama antara SMK dengan perguruan tinggi. Artinya nanti anak-anakku sekalian ketika lulus dari SMK ini hanya penambahan 1 semester ditambah dengan 1 tahun magang di industri, maka anak-anakku sekalian bisa statusnya itu adalah diploma 2, bukti lagi jadi lulusan SMK. Insya Allah SMK Negeri 2 Pandeglang ini bekerja bersama dengan IPB atau Institut Pertanian Bogor akan melaksanakan program fast track ke depan untuk tingkat diploma 2. Pembelajaran antara di SMK dengan di SMP itu tentunya jauh berbeda. Kalau kalian masih tingkat SMP, bahwa pembelajaran itu seluruhnya bersifat umum. Artinya dari pelajaran A sampai dengan Z itu sifatnya umum. Tetapi untuk pembelajaran di SMK, ini ada berbeda. Ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A ini ada sifatnya umum. Artinya sama seluruh kompetensi keahlian yang ada di SMK itu mata pelajaran yang sama. Dengan tujuan bahwa kelompok A itu adalah akan mengantarkan yang sifatnya pengetahuan untuk mempersiapkan untuk masuk ke jenjang berikutnya. Kemudian ada di SMK itu yang namanya kelompok C, yaitu kelompok produktif. Ketika kita belajar kelompok C, ini sesuai dengan program keahliannya masing-masing. Artinya antara program keahlian A dengan program keahlian yang lain ini akan mesti berbeda. Contoh misalkan program keahlian multimedia ini akan berbeda dengan program keahlian TKJ ini untuk kelompok C. Tetapi untuk kelompok A seluruh program keahlian mata pelajarannya sama. Nah, oleh karena itu tujuannya bahwa kelompok C ini adalah untuk menyiapkan skill atau keterampilan anak-anakku sekalian sesuai dengan program keahliannya masing-masing. Sehingga nanti anak-anakku sekalian bisa bekerja sesuai dengan keterampilan yang diperolehnya di program keahlian tersebut. Anak-anak sekalian, bahwa perjalanan SMK 2 Pandeglang ini penuh dengan prestasi. Bahwa SMK Negeri 2 Pandeglang pernah ditunjuk sebagai sekolah rintisan sekolah bertaraf internasional. Kemudian juga SMK Negeri 2 Pandeglang pernah ditunjuk sebagai SMK rujukan. Dan kemarin juga kita masuk ke dalam SMK revitalisasi tingkat nasional. Dan tahun sekarang bahwa SMK Negeri 2 Pandeglang ini ditunjuk sebagai SMK Pusat Keunggulan. Ini sesuatu yang luar biasa bagi prestasi SMK Negeri 2 Pandeglang. Kenapa demikian? Dikarenakan SMK Pusat Keunggulan itu di Pandeglang saja itu hanya ada 4 sekolah yang ditunjuk sebagai SMK Pusat Keunggulan. Dan di Provinsi Banten sendiri ini hanya sekitar 20 sekolah yang ditunjuk sebagai SMK Pusat Keunggulan. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua bahwa dengan prestasi seperti itu tentunya kita harus meningkatkan mutu pendidikan. Nah, oleh karena itu bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan terutama di SMK Pusat Keunggulan atau Center of Excellence ya, bahwa ada SMK 2 Pandeglang ini ditunjuk sebagai percontohan untuk penggunaan kurikulum baru. Ya, insya Allah akan dilaksanakan pada masa kalian ini ya. Jadi kelas 10 kita akan melaksanakan kurikulum baru yang diterapkan di SMK Negeri 2 Pandeglang yang mungkin sedikit berbeda dengan kurikulum yang diterapkan oleh kakak kalian. Karena kita menerapkan pada hanya kelas 10, sementara untuk kelas 11 dan kelas 12 ini masih menggunakan kurikulum K13.
Ada perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan antara kurikulum yang lama dengan kurikulum yang baru yang diterapkan nanti, ya. Terutama satu hal yang perlu saya sampaikan kepada anak sekalian, terutama di dalam pengembangan program keahlian yang kemarin kita dikembangkan. Ada 8 program keahlian yang ada di SMK Negeri 2 Pandeglang. Ada beberapa program keahlian ini yang berubah namanya, ya, dan bahkan ada program keahlian yang digabungkan. Salah satu contohnya misalkan untuk TBSM dengan TKR, teknik kendaraan ringan. Nah, untuk tahun sekarang bahwa tidak ada lagi program keahlian TKR maupun program keahlian TBSM, ya. Yang ada adalah program keahlian otomotif, sehingga mau tidak mau bahwa untuk kalian yang kemarin disaring untuk program TBSM dan yang satu lagi TKR, ini akan disatukan menjadi satu program keahlian, yaitu program keahlian otomotif. Kemudian yang kedua, bahwa kemarin itu kita ada program keahlian analisis pengelolaan laboratorium. Nah, sekarang ini analisis pengelolaan laboratorium itu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah kimia analisis, itu yang berubah. Nah, untuk program keahlian multimedia yang kemarin namanya multimedia, sekarang berubah namanya. Ada 3 pilihan sebetulnya, ada animasi, kemudian desain grafis, dan desain komunikasi visual. Insya Allah nanti akan kita ubah namanya dari multimedia itu menjadi desain komunikasi visual. Tentunya ini lebih mengarah kepada kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Anak-anak sekalian, bahwa tujuan pokok daripada pengembangan kurikulum yang dikembangkan di sekolah sebetulnya ada 3, yaitu kan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, ya. Nah, ini yang harus dipahami oleh anak-anak sekalian, bahwa yang paling pokok sebetulnya, ya, dari 3 unsur ini, pengetahuan ini akan disampaikan, akan diberikan dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 3, termasuk juga dengan keterampilan atau skill yang dikelompokkan tadi sebagaimana disampaikan dari kelompok C. Nah, tentunya yang paling pokok itu adalah mengenai sikap atau attitude, ya. Nah, ini sikap inilah yang sangat dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri, melihat dari sikap ini yang menjadi patokan dasar. Kenapa demikian? Karena ketika pengetahuan, keterampilan ini bisa dilatih dalam beberapa bulan saja, tetapi untuk sikap atau attitude ini membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, di dalam profil kurikulum yang dikembangkan nanti di SMK Negeri 2 Pandeglang ini lebih menyoroti kepada sikap atau attitude atau karakter, karena nanti akan kita kembangkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil yang dikembangkan dengan kurikulum yang baru. Yang pertama adalah profil karakter imtak, ya, iman dan takwa. Jadi pengembangan daripada ketuhanan, ya. Yang kedua adalah profil karakter gotong royong. Bagaimana kita kembangkan karakter gotong royong yang merupakan landasan pokok dari masyarakat Indonesia. Kita akan kembangkan menjadi profil pelajar Pancasila. Bagaimana kepedulian kita terhadap teman, bagaimana kepedulian kita terhadap lingkungan sekolah, bagaimana kepedulian kita terhadap lingkungan masyarakat. Ini menjadi karakter profil pelajar Pancasila yang akan kita kembangkan dalam kurikulum yang baru. Anak-anak sekalian, bahwa kurikulum baru nanti akan kita kembangkan di SMK Negeri 2 Pandeglang itu adalah merupakan kurikulum kolaborasi antara kurikulum sekolah dengan kebutuhan industri, sehingga nanti muatan-muatan yang ada di dalam kurikulum SMK yang dikembangkan itu adalah sudah terdiri daripada masukan-masukan kebutuhan-kebutuhan industri, kompetensi-kompetensi nanti yang diharapkan oleh industri yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Sehingga nanti harapannya bahwa dengan kurikulum pengembangan yang baru itu, nanti lulusan-lulusan atau alumni dari SMK Negeri 2 Pandeglang ini bisa langsung masuk ke dunia usaha dan dunia industri. Dikarenakan apa? Karena kurikulum yang dibuat itu ada sudah match antara sekolah dengan industri. Nah, di samping itu
bahwa untuk melaksanakan kurikulum itu bukan hanya dilaksanakan di sekolah, tetapi pelaksanaan program pembelajaran itu juga dilaksanakan di industri. Itu yang disebut dengan praktek kerja lapangan atau praktek kerja industri. Rencananya bahwa ke depan praktek kerja lapangan atau praktek kerja industri itu akan dilaksanakan selama 6 bulan di industri. Sehingga harapannya bahwa ketika kita melaksanakan praktek kerja lapangan atau praktek kerja industri, maka anak-anak sekalian akan diberikan pengetahuan, diberikan keterampilan, ya, sehingga bagaimana bekerja secara nyata di industri. Bukan hanya bersifat teoritis yang ada di sekolah, tetapi bagaimana praktek yang sebenarnya di lapangan, di industri. Sehingga harapannya bahwa anak-anakku sekalian, ketika setelah melaksanakan praktek kerja lapangan atau praktek kerja industri, bahwa anak-anakku sekalian ini sudah siap untuk memasuki dunia usaha dan dunia industri, yang merupakan tujuan pokok dari kegiatan belajar mengajar yang ada di SMK. Anak-anak sekalian, setelah tadi kita melihat uraian mengenai bagaimana SMK itu yang sebenarnya, ini memberikan pengetahuan bagi anak-anak sekalian bagaimana belajar di SMK Negeri 2 Pandeglang, ya. Dan saya mengharapkan bahwa anak-anak sekalian ini belajar dengan sungguh-sungguh di SMK Negeri 2 Pandeglang. Ketika nanti pandemi sudah berakhir, insya Allah kita akan melaksanakan pembelajaran mungkin berbeda dengan ketika di SMP, karena kita melaksanakan program pembelajaran ketika tatap muka itu jam 7.00 kita masuk di SMK Negeri 2 Pandeglang sampai dengan jam 16.00. Nah, ini tentunya perlu ada penyesuaian dari anak-anakku sekalian yang terbiasa pulang jam 1 sore. Nah, sekarang kita harus merubah kebiasaan itu bahwa pulang pembelajaran itu jam 16.00. Oleh karena itu ini perlu antisipasi dari kita semua. Ketika anak-anak sekalian memang jauh rumahnya dari lokasi SMK Negeri 2 Pandeglang, ini harus mencari alternatif bagaimana supaya bisa mengikuti kegiatan ini secara tepat. Kemudian juga termasuk juga persediaan atau misalkan makan siang dan lain sebagainya, ini perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya bagi anak-anak sekalian. Harapannya mudah-mudahan bahwa COVID ini cepat berlalu, bahwa kalian cepat melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka, karena mau tidak mau di SMK ini banyak keterampilan yang harus kalian kuasai, dan itu rasanya tidak bisa kalau pembelajaran melalui daring saja. Anak-anak sekalian, bahwa nanti akan dijelaskan juga bagaimana pembelajaran e-learning yang akan diterapkan ketika pembelajaran di masa pandemi ini. Ya, karena walaupun nanti ketika kita pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara tatap muka, ini kita tidak bisa penuh dilaksanakan secara 100%. Di awal itu kita paling melaksanakan pembelajaran 50%. Dan itu pun artinya tidak bisa full pembelajaran seperti hari normal dari jam 7 sampai jam 16, paling kita laksanakan hanya 2 jam saja. Lalu sisanya bagaimana pembelajarannya? Nah, ini kita bantu dengan pembelajaran e-learning. Nah, kita punya sistem sendiri bagaimana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan. Nah, oleh karena itu nanti akan dijelaskan bagaimana proses pembelajaran melalui e-learning itu. Ya, nanti kita akan jelaskan melalui bidang kurikulum, dan harapannya bahwa kalian harus dan wajib mengikuti baik pembelajaran e-learning maupun pembelajaran tatap muka ketika kita lakukan pembelajaran tatap muka. Jadi jangan sampai nanti ketika pembelajaran learning kalian mengabaikan, karena akan berakibat bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan sikap nanti yang akan disampaikan oleh guru-guru melalui pembelajaran learning itu. Saya kira itu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan kalian selama 3 hari ke depan ini kita bisa melaksanakan kegiatan MPRS sampai dengan selesai, dan kalian bisa memahami bagaimana SMK Negeri 2 Pandeglang itu. Terima kasih. Salam SMK, SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dilanjutkan penutup atau doa.
untuk doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Tubagus Saiful Rahman SAG. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yufaqa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alaina wa abu bidambi faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah ya Rabbana, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, hari ini kami bersimpuh kepadamu, memohon anugerah karuniamu. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami dalam meniti pendidikan di SMK Negeri Pandeglang. Jadikanlah sekolah ini menjadi satu-satunya sekolah yang akan menghantarkan kami kepada cita-cita ke depan. Ya Allah, ya Rabbana, permudahlah segala urusan kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat-sifat yang buruk ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau satu-satunya harapan kami. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami ini. Rabbana inna dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi pembacaan doa. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian rangkaian acara kegiatan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Online SMK Negeri 2 Pandeglang tahun 2021-2022 telah selesai. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.